warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya yang ada di kelas ini, kabarnya apa hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi tentang kabar Ananda. Tapi Ibu ingin jawabannya itu Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ananda bisa semuanya? Pasti bisa ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Ananda semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pasti semuanya sudah bersemangat pagi ini. Sudah? Sudah bersemangat? Alhamdulillah. Tapi Ibu melihat tidak semuanya yang bersemangat. Bagaimana kalau kita nyanyikan satu lagu supaya lebih bersemangat lagi? Ananda setuju? Setuju. Oke, tapi lagu ini Ibu dulu yang akan menyanyikannya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Setuju? Setuju ya. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, ku buat salaman. Assalamualaikum. Oke, gimana? Seru bukan lagunya? Nah, sekarang giliran kita nyanyikan bersama-sama. Ikuti gerakannya ya, Nanda semuanya. Ibu hitung 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, ku buat salaman. Assalamualaikum. Oke, Anda semuanya bisa ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua supaya lebih bersemangat. Nah, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu. Gimana? Nanda sudah mulai bersemangat semuanya? Wah, sudah semangat ya. Oke, sekarang Ibu mau lanjut untuk mengambil absen. Oke. Ahmad Iqbal Syarif hadir. Amelinda Rahayu hadir. Ihsanul Aidil hadir. Marsyania hadir. Nadif Asrafi hadir. Rabil Al-Kafi hadir. Mutiara Yura Putri hadir. Sri Wahyuni Wulandari hadir. Muhammad Firdaus hadir. Oke, sekarang Ananda semuanya sudah hadir. Nah, alangkah baiknya kalau kegiatan kita pagi ini dimulai dengan berdoa. Gimana? Siapa yang mau memimpin doa kita? Ada yang mau? Ya, Firdaus, silakan. Oke, kita mulai ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, dengan dibacakan doa tadi, semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Nah, oke, gimana perasaan Anda sekarang? Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sudah lebih semangat ya tentunya. Sekarang Anda semua sudah pergi ke toilet terlebih dahulu atau sudah jajan?
Sudah ya? Jadi nanti ibu tidak mau di tengah-tengah kegiatan ada yang izin, sehingga nanti terganggu konsentrasi teman-temannya. Setuju ya? Sudah? Tidak ada yang mau izin lagi? Oke, kalau tidak ada. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kemarin Ananda masih ingat tidak materi kita tentang apa? Ya, tentang apa, Natisha? Betul, tentang hak dan kewajibanku. Nah, sekarang kita masuk pada tema baru, yaitu tema tentang hidup yang damai dengan subtema kehidupanku yang damai. Nah, pada pertemuan kita kali ini materinya adalah tentang sopan santun. Ananda, pada kali ini Ananda diharapkan tahu apa itu sopan santun dan Ananda tahu bagaimana cara adab bergaul sesuai dengan Al-Quran yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Dan Ananda tahu pentingnya bergaul dengan teman sebaya, serta Ananda juga diharapkan tahu bagaimana akibat dari melanggar sopan santun tadi. Nah, oke, Ananda semua sudah tahu belum apa itu sopan santun? Belum? Ada yang tahu? Belum satu orang pun? Coba, Yora. Apa itu sopan santun? Betul, sopan santun itu adalah sikap yang baik. Betul sekali, sikap yang baik. Nah, sekarang ibu mau perlihatkan ini dulu ya sebelum ibu jelaskan. Nah, di sini ibu punya cerita bergambar atau komik. Nah, ibu ambil dari sini ya. Jadi ceritanya di sini ada namanya si Ino dan si Kule. Nah, si Ino ini kemarin dia menang dalam pertandingan balap karung. Lalu si Kule ini merasa dia tidak terima, dia merasa iri dengan si Ino karena dia menang dalam pertandingan balap karung. Nah, karena itu dia menantang si Ino untuk melakukan balap karung, diulang lagi pertandingannya. Nah, akhirnya mereka melakukan balap karung. Di situ Ananda bisa lihat dia itu marah-marah. Nah, percakapannya kayak gini. Pokoknya tanding ulang, nanti sore di lapangan. Kita bawa teman-teman untuk menjadi saksi, kata si Kule. Ini Kule ya, yang marah-marah. Nah, ini. Selanjutnya, akhirnya mereka melakukan tanding ulang. Dan hasilnya sama saja. Tetap yang menjadi pemenangnya di situ adalah si Ino. Nah, lalu di panel terakhir Anda lihat. Nah, Ino kembali menang. Wajah Kule tampak sangat kecewa. Saat ini kamu belum beruntung, tapi siapa tahu tahun depan kamu jadi juaranya, hibur Ino kepada Kule. Nah, tadi si Kule itu kan sudah marah-marah sama si Ino, tapi dia tetap bisa bicara dengan baik kepada si Kule walaupun tadi dia sudah dimarah-marahi. Nah, lihat pada panel terakhir, lalu untuk saja si Kule ini mengerti. Lalu dia meminta maaf. Maafkan aku, Ino, kata Kule sambil menjabat tangan Ino. Nah, tadi intinya di sini adalah Kule yang meminta maaf. Itu cerita pertama. Nah, ibu punya satu cerita lagi. Nih, si Dogol, ya. Di sini ceritanya, wah, aku lupa cuci sepatu. Mau sekolah, sepatu kotor. Lalu, yes, aku punya ide. Ozi, aku pinjam sepatumu. Tapi ini sepatu baruku. Berani kamu? Nah, coba Anda lihat. Dia di sini menunjukkan ekspresi marah, padahal dia di sini meminjam. Lalu, akhirnya dia pergi menggunakan sepatu si Ozi tadi. Nah, sampai sini. Oke. Sudah ada 2 cerita tadi ya. Nah, Ananda, yang ini ceritanya tentang intinya tadi apa? Yang terakhir, si Kule akhirnya minta maaf. Nah, kalau yang ini, si Dogol yang marah-marah mau meminjam sepatu si Ozi. Sekarang ibu tanya, apa perbedaan dari kedua cerita tadi? Dari kedua gambar tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Aidil?
Betul, pada gambar pertama, pada cerita pertama itu menunjukkan kalau si Dogol tadi itu memiliki sifat yang tidak bagus. Dia marah-marah saja, padahal di sini dia meminjam loh kepada Ozzy. Seharusnya dia kan harus berbicara dengan baik. Lalu pada cerita kedua, maksud ibu cerita pertama tentang si Kule dan si Ino tadi yang balap karung. Di sini akhirnya si Kule meminta maaf karena dia sudah berbicara kasar pada si Ino. Nah, berarti yang pada cerita Ino dan Kule di situ Kule bersifat dengan sopan karena dia mau meminta maaf. Dia mau meminta maaf walaupun tadi dia sempat berkata-kata kasar kepada si Ino, tetapi dia menyadari kesalahannya. Lalu pada cerita kedua, si Dogol yang memaksa meminjam sepatunya Ozzy. Itu berarti sifat yang tidak sopan dan tidak bagus. Tidak boleh ditiru ya Ananda semuanya. Nah, sekarang Ananda sudah tahu apa itu sopan santun? Masih belum ya? Belum begitu jelas. Jadi sopan santun itu adalah sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan sikap yang kita tunjukkan tersebut bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman, perasaan seseorang lebih nyaman, dan keadaan yang lebih damai. Anda tahu apa contohnya? Seperti apa? Seperti kita saling menghormati. Kita lebih menghormati yang lebih tua. Apakah kalau yang anak kecil kita hormati juga? Bukan dihormati, tapi kita sayangi. Nah, sekarang Ananda coba cari satu contoh sikap sopan santun yang ada yang Ananda lakukan di rumah dalam keluarga. Apa? Betul, yang pertama itu tidak berbicara dengan suara yang keras kepada orang tua. Yang kedua, meminta izin kepada saudara terlebih dahulu, entah itu kakak kita, entah itu abang kita, adik kita, untuk menggunakan barangnya. Jadi kita tidak boleh main ambil-ambil saja walaupun itu barang milik kakak kita, milik abang kita, adik kita. Kita harus minta izin terlebih dahulu. Nah, itu adalah suatu kewajiban bagi kita yang ingin meminjam barang. Nah, itu contoh di dalam keluarga. Kalau di dalam lingkungan sekolah, apa contoh sopan santun? Contohnya kepada guru. Nah, betul. Kita harus memberi salam kepada guru apabila bertemu dengan guru. Kita sapa, selamat pagi ibu, lalu cium tangannya. Nah, itu adalah bentuk rasa sopan santun kita terhadap guru kita. Karena kenapa? Kita sangat menghormati beliau. Nah, jadi walaupun kita tidak kenal dengan orang-orang yang mungkin lewat gitu kan, tapi bukan berarti kita tidak menghormatinya. Kita juga harus menghormatinya. Terlebih lagi dia adalah orang yang lebih tua dari kita. Misalnya ada nenek-nenek lewat kan, terus kita harus gimana ya, walaupun kita tidak begitu kenal, tapi kita pasti adalah dalam diri kita rasa ingin menyapa. Pagi nek, pagi kek. Itu kan bentuk dari sopan santun kita menghargai orang yang lebih tua. Nah, begitu juga dengan kepada adik-adik kita. Kita juga harus memiliki rasa sopan santun. Walaupun dia kecil dari kita, bukan berarti dia bisa kita abaikan begitu saja. Kita bisa bertindak begitu saja. Kita bisa berbicara apa saja, bukan ya. Tetapi kita di sini kepada yang lebih kecil kita harus lebih menyayangi, dan kepada yang lebih besar kita harus lebih menghormati. Selain itu, dalam berbicara yang sopan dan santun, kita ini kan semua orang Minang pasti tahu dengan namanya katonan ampe. Mungkin sekarang Ananda sudah jarang mendengarnya karena dalam pembelajaran kita tidak ada lagi yang namanya bang, budaya alam Minangkabau ya. Nah, Ibu akan ulas sedikit tentang katonan ampe. Katonan ampe itu ada kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malereng. Nah, kato mandaki ini Anda tahu untuk siapa kita tujukan? Betul, untuk orang yang lebih tua dari kita.
Contohnya seperti kepada orang tua, kepada kakak, kepada guru, kepada nenek, dan kepada semua orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua ada kata manurun. Kata manurun ini kita gunakan kepada orang yang lebih kecil, orang yang lebih muda dari kita, seperti adik kita di kelas. Nah, yang ketiga ada kata mandata. Kata mandata ini kita gunakan kepada sesama besar dengan kita, teman-teman kita yang di kelas ini. Anda semua seusia kan? Nah, berarti Anda bisa menggunakan kata yang kata mandata, sehingga karena Anda sama besar, Anda seusia, jadi Anda bisa menggunakan bahasa yang sesuai juga dengan usia Anda, bukan menggunakan bahasa yang seperti kepada adik Anda, tetapi menggunakan bahasa seperti teman seusia Anda. Dan yang terakhir ada kata malereng. Kata malereng ini digunakan untuk orang yang kita hormati. Misalnya kalau di Minang itu kepada mertua, kepada orang Sumando. Nah, itu bentuk ampe katum yang ada pada dalam kebudayaan Minangkabau kita. Jadi Ananda walaupun kita tidak lagi belajar BAM, tetapi Ananda tidak boleh melupakan kata nanampe. Walaupun kita tidak belajar lagi BAM ya, tetapi sebagai orang Minang kita harusnya tahu apa itu kata nanampe. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan apa itu sopan santun. Sekarang Ibu tanya, Ananda coba Rabil sebutkan apa itu sopan santun. Apa tadi? Betul ya, berarti sudah paham ya apa itu sopan santun? Oke, selanjutnya Ibu mau bahas tentang adab bergaul dalam Al-Quran. Kita di sini berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, di sini kita berpedoman pada surat Al-Hujurat pada ayat 10, 11, dan 12. Nah, pada ayat 10 di sini Allah berfirman meminta kita untuk menjadi orang yang damai dan mendamaikan. Maksudnya apa? Orang yang damai itu adalah orang yang bisa menjaga kedamaian. Nah, menjaga kedamaian di sini kita tidak mau mencari masalah, kita bisa bersikap dan berbahasa yang baik sehingga tidak menimbulkan suatu konflik yang menimbulkan nantinya memicu hilangnya perdamaian. Begitu juga dengan mendamaikan. Maksudnya mendamaikan di sini Ibu contohkan ketika di kelas ini ada teman Ananda yang bertengkar, Ananda di situ berkewajiban untuk mendamaikan mereka. Nah, itu firman dari Allah pada ayat 10. Pada ayat 11 di sini Allah meminta kita untuk menjauhi sifat atau sikap berburuk sangka dan bergosip. Berburuk sangka ini seperti apa, Bu? Nah, berburuk sangka ini kita selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Bagaimana cara kita jika kita selalu mencurigai orang lain, sedangkan di sini kita berteman, tapi kita selalu mencurigainya. Misalnya kita mencurigainya, pasti dia menggosipkan aku di belakang, pasti dia begini-begini. Nah, itu tidak boleh. Jadi nanti karena adanya perasaan berprasangka buruk tadi, itu bisa menimbulkan fitnah nantinya karena kita di situ menduga-duga, padahal itu tidak pasti karena prasangka buruk yang ada di dalam pikiran kita tadi. Lalu bergosip. Nah, bergosip ini pastilah anak perempuan jago sekali bergosip. Apa-apa aja yang hangat, sedang hangat-hangatnya langsung dibicarakan. Sini, situ. Mungkin itulah ciri khas dari ibu-ibu lah ya. Tapi itu Anda perlu tahu itu sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi kita harus menghindari perbuatan seperti ini. Apalagi dalam bergaul. Kita tidak akan disukai kalau memiliki kebiasaan bergosip. Oke, itu makna dari ayat ke-11. Dan makna dari ayat ke-12 di sini Allah meminta kita mampu menjalin harmonisasi dalam berteman. Ananda tahu apa itu harmonisasi?
Bukan alat musik, Iqbal. Itu harmoni ya, alat musik tiup. Jadi harmonisasi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari keselarasan yang dimiliki antara diri kita dan teman kita. Misalkan di sini si Iqbal suka bermain sepak bola, lalu dia berteman dengan Daus. Nanti ketika mereka berbicara, ketika mereka mengobrol, aku suka sepak bola loh, kamu suka apa? Aku juga suka sepak bola. Nah, dari kesamaan itu nanti mereka akan semakin akrab, semakin dekat karena mereka memiliki hobi yang sama. Maka terciptalah pergaulan atau pertemanan yang sangat baik tentunya, dan asalkan tidak melanggar sopan santun yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya Ananda tahu tidak kenapa kita penting sekali bergaul dengan teman sebaya? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak? Oke, Ibu jelaskan ya. Bergaul dengan teman sebaya itu sangat penting karena dengan kita memiliki teman, dengan kita bergaul dengan banyak teman, apalagi teman sebaya, itu bisa membantu kita dalam belajar, dalam bermain nantinya. Kalau kita sendirian saja, bagaimana cara kita bermain? Bisa sih main sendiri, tapi tentunya rasanya bermain sendiri dengan bermain bersama-sama itu tentunya berbeda. Selain itu, kita sebagai makhluk sosial ini tentunya tidak semuanya bisa kita lakukan seorang diri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi, di sini kita harus memiliki sikap, cara berbahasa, cara berperilaku yang sopan dan santun agar kita bisa diterima di lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu seperti apa? Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita memiliki bahasa yang sopan, yang santun, pastinya orang-orang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan kita, merasa senang aja jika dekat-dekat dengan kita, berbicara dengan kita, walaupun kita masih kecil ya, tapi dengan bahasa yang santun itu akan membuat orang-orang dewasa itu merasa takjub, merasa kagum dengan kita. Kita bisa menghormati, kita bisa menghargai, itu sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu harap Ananda semuanya yang ada di kelas ini memiliki sikap yang sopan dan santun, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, apalagi dalam teman bermain. Nah, Ananda tahu tidak kalau kita, atau misalnya ibu marah-marah sama kalian, ibu berkata-kata kasar, Ananda tahu apa akibatnya kalau kita berkata-kata kasar pada orang lain? Tentunya hati orang yang kita kata-katai tadi, hatinya sakit, dia jadi sedih, dan orang yang melihat perbuatan kita tadi, perbuatan ibu yang berkata-kata kasar tadi, tentu berpikir kenapa dia seperti itu. Nah, nanti ibu akan disisihkan lah, tidak ada yang mau berteman dengan ibu karena ibu orangnya kasar. Begitu juga dengan Ananda, dalam berteman, dalam bergaul, Ananda tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Boleh, pasti Ananda kesal, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, karena itu bisa menyakiti perasaan teman Ananda. Seberapapun kesalnya Ananda kepada teman Ananda, kalau dia teman kita, kalau dia berbuat kesalahan itu kan biasa. Kita harus bisa memiliki sikap yang sabar dan bisa menerima kesalahan teman kita, dengan apalagi kalau teman kita sudah meminta maaf, maka kita wajib untuk memaafkannya. Jadi Allah saja pasti memaafkan kita. Lalu kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan teman kita? Nah, jadi Ananda semua ibu harapkan nantinya bisa bersikap sopan dan santun ya. Dan Ananda tahulah kalau Ananda bersikap kasar seperti berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya Ananda keluarkan, itu tentunya berdampak kepada Ananda. Nanti Ananda akan dikucilkan karena nanti pasti orang bilang gini, jangan temenan sama si Aidil, dia suka ngomong kasar, dia suka berkata-kata kasar. Atau
enggak, jangan berteman sama si Daus, dia suka mukul orang. Nah, nanti apa jadinya? Ananda tidak punya teman karena sikap Ananda yang tidak terpuji tadi, berkata kasar atau suka meludah di sembarang tempat. Orang lagi makan Ananda meludah, itu kan tidak sopan. Nah, jadi sekarang Ananda tentunya sudah tahu apa itu sopan santun ya. Ibu harap Ananda sudah paham. Dan apakah Ananda ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Ada? Oke. Di sini Ibu punya satu kotak. Dan bagi Ananda yang ingin bertanya, Ananda boleh. Nah, di sini ada kertas ya. Ada kertas. Ananda boleh bertanya. Ananda tuliskan pertanyaan Ananda di bagian kertas putihnya. Bagian kertas putihnya ya. Nah, sekarang Ibu mau bagikan. Oke, Aidil, mau warna apa? Hijau. Oke. Nah. Oke, udah dapat semuanya ya kertasnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang bagi Ananda yang mau bertanya apapun terkait dengan apa yang telah kita bahas tadi, Ananda boleh tuliskan dalam kertasnya. Ibu tunggu sekitar 3 menit. Nanti Ananda kumpulkan kembali ya pada Ibu. Oke, Ibu tunggu. Oke, sudah selesai? Belum? Oke, selesaikan dulu ya. Aku kasih waktu sebentar lagi, 1 menit lagi. Dikumpul semuanya kembali ke dalam kotak ini ya. Oke. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang kumpul. Udah ya? Oke. Oke, sudah terkumpul. Ibu akan ambil pertanyaannya yang Ibu lihat dulu. Oke, banyak pertanyaannya yang sama, jadi Ibu ambil 5 pertanyaan dari Ananda semua ya. Ini tentunya juga mewakili teman-teman yang sudah bertanya. Karena setelah Ibu lihat tadi banyak pertanyaannya yang sama. Oke. Ada pertanyaan dari Alif. Bu, di rumah kakak saya suka mengganggu saya, Bu. Saya harus bagaimana, Bu? Saya kesal sekali. Nah, kita tidak boleh mengganggu ya. Ini mungkin kakaknya Alif suka usil kali ya. Ya, betul Alif? Betul. Nah, kalau kita memiliki kakak yang seperti ini, keluarga yang seperti ini, dia suka mengganggu, tentunya di situ kalau dia mengganggu tentunya kita terganggu ya, apalagi sedang belajar. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Tentunya yang pasti kita tidak boleh kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, bisa kita bicarakan baik-baik. Kak, jangan ganggu aku dong, aku kan lagi belajar. Jangan ganggu dong, kan aku lagi main. Kamu, Alif, bisa ngomong seperti itu supaya nanti kakaknya tidak mengganggu lagi. Kalau masih diganggu, nanti laporkan kepada mamanya atau papanya ya. Nah, itu ya jawaban dari pertanyaan Alif. Selanjutnya pertanyaan dari Iqbal. Bu, apa kita harus salam pada orang tua teman kita, Bu? Nah, Ananda semuanya bersalaman kepada orang tuanya sebelum pergi sekolah? Ya, bagus. Begitu juga ketika Ananda
bertemu dengan orang tua teman Ananda. Misalnya Iqbal bertemu dengan orang tuanya mamanya si Aidil. Nah, itu Iqbal bukan harus ya, itu kesadaran diri Ananda sendiri. Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, apalagi itu adalah orang tua dari teman kita. Maka kita melakukannya, menghormatinya selayaknya orang tua kita sendiri. Boleh ya Iqbal, nanti kalau bertemu dengan mama atau papa teman-temannya, bolehlah Iqbal bersalaman, disapa, disenyum, salam ya, seperti kepada orang tua sendiri ya, walaupun bukan orang tua kandungnya. Oke, paham Iqbal? Paham, alhamdulillah. Ibu lanjut pertanyaan dari Aidil. Bu, bagaimana kalau ada orang tua yang berkata kasar pada kita, Bu? Nah, berkata kasar itu tidak boleh. Walaupun itu kepada anak kita, kepada adik kita, kepada siswa kita tidak boleh ya. Tapi di sini Ananda tentunya tidak bisa, mah jangan gitu dong ngomongnya. Mungkin terdengar terlalu bagaimana ya. Tapi di sini Ananda akan lebih baik jika Ananda sudah terlalu sering mendengar kata-kata kasar. Ananda bisa pergi aja gitu. Pergi bukan berarti Ananda melawan ya. Ananda di sini tidak boleh melawan, balas berkata-kata kasar juga tidak boleh. Barangkali orang tua Ananda marah karena kenakalan Ananda sendiri, misalnya mengganggu adiknya sampai menangis. Nah, mungkin orang tua itu ada alasannya marah, sehingga mungkin sudah sangat-sangat kesal ya, keluarlah kata kasar. Tapi bagaimanapun juga kata-kata kasar itu tidak boleh diucapkan, apalagi kepada anak-anak. Nah, untuk Ananda Aidil, kalau mendengar kata-kata, dan Ananda semuanya ya, bukan Aidil saja, jika mendengar kata-kata kasar, Ananda tidak usah. Ananda sekedar dengar aja, nggak usah ditiru, jangan ditiru. Itu adalah tindakan yang negatif, tidak bagus, tidak sopan santun. Oke, paham ya semuanya tentang pertanyaan Aidil tadi? Ibu lanjut pertanyaan Nia. Bu, bagaimana kalau ada orang yang suka berpakaian tidak sopan, Bu, di dekat kita? Nah, ini contohnya apa nih ya? Pakaian sopannya itu pada anak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, kita sebagai orang Islam tentunya sudah tahu tentang aturan dalam agama kita. Bagi yang perempuan menggunakan jilbab sampai menutupi dadanya, begitu juga dengan laki-laki menutupi auratnya. Kita tidak boleh memperlihatkan aurat. Kalau berpakaian tidak sopan di sini tentunya dia sudah memperlihatkan auratnya. Nah, jika itu orang yang lebih dewasa dari Nia, maka mungkin untuk mengingatkan rasanya belum ya. Nanti Nia bisa minta tolong dong bilangin sama Kak Vina, tolong pakaiannya yang sopan, kan gak bagus perempuan pakai celana pendek di atas lutut, kan bisa. Nia minta bantuan kepada orang tua, kepada orang yang lebih dewasa, karena Nia masih kecil di sini. Kalau menasihati orang yang lebih dewasa nanti malah lain lagi ya. Oke, Nia paham? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir dari Amel. Bu, bagaimana kalau ada teman yang berkelahi tetapi mereka tidak mau dilerai, Bu? Ini hampir sama dengan pertanyaan Nia tadi, walaupun jawabannya hampir sama ya. Mungkin di sini Amel sudah berusaha untuk melerai, karena itu kewajiban Amel ya, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Kita harus bisa menjadi orang yang damai dan mendamaikan. Nah, di sini Amel berusaha menjadi orang yang mendamaikan, tetapi orang yang berkelahi ini tidak mau didamaikan. Maka di situ kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau mereka bertengkar di kelas, kita bisa manggil wali kelas, bisa manggil guru-guru yang lain untuk melerai mereka, agar tidak terjadi suatu permasalahan yang semakin besar nantinya ya. Paham, Amel? Paham, alhamdulillah. Nah, tadi Ibu sudah menjawab
5 pertanyaan dari Ananda semua. Pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya? Apalagi ditambah dengan pertanyaan dari 5 orang teman-teman tadi. Sudah paham? Alhamdulillah. Tadi di awal kita sudah membahas, Ibu sudah jelaskan apa itu sopan santun, bagaimana adab dalam bergaul yang kita pedomani dari Al-Quran, lalu tentang pentingnya bergaul dengan teman sebaya dan akibat dari melanggar sikap sopan santun. Nah, Ibu harap dari semua yang telah kita pelajari hari ini, dari awal sampai akhir, sampai kegiatan Ibu sudah menjawab pertanyaan Ananda, Ibu harap Ananda semuanya paham dan semoga Ananda semuanya bisa menerapkan sikap yang sopan dan santun. Tidak hanya kepada Ibu, tidak hanya kepada orang tua saja, tetapi kepada semua orang. Perlu Ananda ketahui, untuk bersikap sopan dan santun ini tidak dibatasi oleh umur. Semua orang itu diwajibkan sopan dan santun. Kenapa begitu, Bu? Ya, begitu. Karena walaupun dia orang tua, tetapi kalau dia tidak sopan, tidak bisa berbicara dengan sopan dan santun, maka dia tidak dihargai oleh orang yang lebih muda. Begitu juga dengan yang muda, apabila dia tidak bisa bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih dewasa, maka dia tidak akan disayangi oleh orang yang lebih tua atau lebih dewasa. Nah, Ananda sudah paham ya? Ibu harap paham. Nah, tampaknya kita sudah berada di penghujung kegiatan kita tentang apa kita membahas apa hari ini? Tentang materi sopan dan santun. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang Ibu minta siapa yang mau memimpin doa kita untuk penutup? Rabil? Oke, silakan kepada Rabil. Kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pagi ini. Nah, Ibu harap Ananda semuanya yang hadir ini bisa menjaga kesehatannya dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker, karena kita kan saat ini berada dalam masa pandemi. Nanti setelah keluar dari kelas ini, silakan Ananda menggunakan kembali maskernya, karena kita dalam ruangan. Tadi makanya Ibu minta Ananda buka supaya tidak sesak ya. Nanti setelah keluar dari kelas, Ananda bisa menggunakan maskernya lagi. Oke, Ibu sangat berterima kasih kepada Anda semua atas partisipasinya. Dan apakah Ananda semuanya senang hari ini dengan materi yang kita bahas? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Ananda bisa mempraktikannya dalam kehidupan Ananda ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.